Semakin banyaknya alat peraga kampanye atau APK yang sudah dipasang sebelum masa kampanye, menjadi bahasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung. Untuk menyamakan persepsi antar partai politik dan pemerintah serta penyelenggara pemilu dalam pemasangan APK dan bendera ini, Bawaslu Kabupaten Badung akan membentuk tim terpadu dalam sosialisasi maupun penertiban APK dan bendera parpol di tempat-tempat yang telah dilarang pemasangannya. Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Iwayan Semara Cipta, mengatakan, sudah keluar surat edaran Bawaslu RI nomor 43 terkait pengawasan titik kerawanan di masa kampanye. Salah satu poinnya adalah pemasangan alat peraga sosialisasi atau APS yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di masa kampanye. Partai politik dapat melakukan sosialisasi berupa pemasangan bendera partai politik yang berisi nomor urut. Dikatakan pula, pemasangan spanduk dan bendera sudah diatur dan dilarang dipasang di kawasan pendidikan, tempat ibadah serta gedung-gedung pemerintah. Jadi sudah keluar surat edaran dari Bawaslu RI nomor 43 berkaitan dengan pengawasan titik kerawanan di masa kampanye. Salah satu poinnya di sana berkaitan dengan pemasangan APS, alat peraga sosialisasi yang juga diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 di masa kampanye ini, khususnya di pasal 71 itu berkaitan dengan apa? Partai politik jadi dapat melakukan sosialisasi berupa pemasangan bendera partai politik yang berisi nomor urut. Itu APS-nya, alat peraga sosialisasi. Nah, kemudian di lapangan kita sudah pantau marak terjadi pemasangan bendera partai, bahkan di luar bendera partai ada baliho, spanduk dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah memberikan himbauan kepada teman-teman partai politik. Bahkan beberapa waktu lalu ada pemasangan spanduk dan bendera pas di depan Puskesmas Mengui 3. Nah, itu salah satu partai karena di depannya sekali, karena kan diatur bahwa regulasi terkait pemasangan APS ini juga dilarang di tempat pendidikan, kemudian tempat-tempat ibadah, gedung-gedung pemerintah. Nah, kebetulan dipasang di Puskesmas kemarin, kita sudah lakukan pendekatan dari Panwascamnya sehingga ya bersyukur ada pemahaman yang sama dari teman-teman partai politik. Nah, ke depan kemarin di tanggal 13 Oktober kami juga sudah melakukan rapat koordinasi internal dengan teman-teman Satpol PP Pemda Badung, kemudian Kesbangpol dan teman-teman di KPU dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan penertiban dan penataan pemasangan APS maupun bahasanya adalah APS yang menyerupai APK. Nah, ini kita terkesan juga karena dari konteks kewenangan kita belum ada, karena kita baru melakukan pengawasan di masa kampanye, yang mana masa kampanye ini kan baru dilakukan di tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, di satu sisi dengan keluarnya surat edaran 43 dari Bawaslu RI, kita sudah memberikan himbauan kepada teman-teman partai politik. Ke depan kami akan melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dari Kesbangpol, Satpol PP, kemudian dari PLN, kemudian DKP maupun DLHK ya, mengenai penataan ketertiban pemasangan APS maupun APS yang menyerupai APK, terutama nanti di masa kampanye pemasangan APK-nya, sehingga ada penyamaan persepsi yang sama. Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Badung ini mengatakan, ke depan pihaknya melakukan rapat internal dengan pihak Satpol PP Badung, Kesbangpol serta KPU untuk melakukan penyamaan persepsi dalam penertiban dan penataan pemasangan APS maupun APS yang menyerupai APK. Pihaknya juga melakukan pengawasan di masa kampanye, yang mana kampanye ini dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Dewa Sanjaya melaporkan untuk Denpos Channel.